Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Prakasa. Tugas kelas 1. Pada hari ini saya akan membuat dan mempresentasikan media display pada pelajaran sejarah Indonesia tentang satu pahlawan nasional dan satu pahlawan daerah dari kita, yaitu yang pertama Sultan Mahmud Badarudin II dan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Untuk membuat media display itu sendiri, saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang telah ditetapkan oleh Miss Puput. Pertama ada karton, ini sudah saya potong. Kemudian ada gunting, ada mistar, ada pena, pensil ya. Kemudian ada spidol warna, kemudian ada kertas warna, kemudian ada informasi tentang pahlawan-pahlawan ini di kertas sudah saya tulis beserta foto-fotonya ya, contohnya. Kemudian ada lem perkat. Oke, tidak membuang-buang waktu lagi, kita akan langsung membuatnya. Karena berhubung pengerjaannya tadi sudah selesai, media displaynya sudah selesai, itu maka saya akan mempresentasikannya ya. Ini ada yang Jenderal Nasution, Ali Sultan Mahmud Badarudin, akan tapi saya ingin membahas yang Jenderal Nasution dulu ya. Jenderal Abdul Haris Nasution itu lahir di Kota Nopan di Mandailing pada tahun 1918 tanggal 3 Desember. Beliau adalah putra dari pasangan Haji Abdul Halim Nasution dan Ibu Zahra Lubis. Beliau dulu pertama berprofesi menjadi guru di kawasan Bengkulu dan Palembang setelah tamat sekolah, itu sekitar tahun 1939. Dan akan tetapi pada tahun 1940, karena Belanda membuka pendaftaran tentara bagi kaum pribumi, Nasution yang tadinya tidak tertarik akhirnya jadi ikut ya ke dalam pendaftaran itu karena dia tidak merasa cocok menjadi guru. Kemudian dia mendaftar dan lulus, kemudian dia diterima jadi tentara, bagian dari tentara Belanda di Indonesia kala itu. Akan tetapi pada saat Jepang menjajah kita pada tahun 1942, Nasution meninggalkan ketentaraan dinas ketentaraan Belanda dan akhirnya membantu milisi PETA untuk pembela tanah air di Bandung. Kemudian pada saat setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946, beliau bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diangkat menjadi Wakil Panglima Divisi. Selama itu ia memimpin long march pasukan tentara Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan ikut membantu menumpas pemberontakan Madiun dilakukan oleh para komunis pada tahun 1948. Sampai dengan tahun 1950 beliau diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakil Kasat sampai dengan peristiwa kudeta tahun 1952 yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober. Selama dia dibebas tugaskan dari tahun 52 itu, dia menulis buku yang berjudul Pokok-Pokok Perang Gerilya yang menjadi buku acuan utama bagi para anggota militer sekarang. Kemudian pada tahun 1957 beliau dikembalikan ke dinas ketentaraan dan diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Kepala Staf ABRI kala itu, dan ia ikut menumpas PRRI dan juga di Irian Barat itu dia ikut operasi ya di Kora. Lalu pada tahun 1965 beliau pada tanggal 1 Oktober itu beliau ikut jadi sasaran penculikan oleh para pasukan Cakrabirawa yang tadi tunggangi PKI karena beliau adalah salah satu jenderal yang anti komunis dan beliau mencoba untuk diculik pada kala itu di rumahnya, akan tetapi ia dapat lolos dari penculikan itu dengan cara melompat ke rumah tetangganya. Akan tetapi naas ajudannya Dirten Dean dan putrinya Ade Irma tewas ditembak dan dibunuh oleh para pasukan itu. Kemudian setelah kejadian itu beliau ikut memimpin penumpasan terhadap para anggota PKI dan pada tahun 1966 beliau diangkat menjadi ketua MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sampai dengan tahun 1972. Setelah itu pada tahun 1997 beliau diangkat
dengan pangkat Jenderal Besar TNI bersama dengan Presiden Soeharto dan Jenderal Sudirman. Karena atas jasa-jasanya selama masa kemerdekaan dan masa revolusi dan juga masa penumpasan PKI, dan akhirnya ia meninggal pada tanggal 6 September tahun 2000 di Jakarta karena sakit tua, dan akhirnya diangkat jadi pahlawan nasional pada tahun 2002. Itulah sejarah dari Jenderal Nasution. Lalu yang kedua itu ada Sultan Mahmud Badarudin II. Ini bisa dilihat, Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tahun 1767. Beliau adalah putra dari Sultan Mahmud Bahaudin dan Ratu Agung Datuk Murni. Beliau diangkat jadi sultan pada umur 37 tahun. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim dan juga pintar. Beliau juga sebagai sultan memimpin perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Penyebab utamanya atau perlawanan utamanya terjadi pada peristiwa Loji Sungai Aur, karena Inggris mendirikan kantor loji atau kantor dagang di sana yang merupakan langkah utama penjajahan. Itu yang membuat Sultan marah dan akhirnya menyerang dari Loji Sungai Aur itu. Kemudian dalam perkembangannya Sultan Mahmud Badarudin dituduh Britania Raya atau Inggris telah berinisiatif melakukan bumi hangusan di sana, padahal itu sebenarnya adalah dipancing oleh Inggris. Karena Inggris mencoba ingin menyerang Sultan, maka Sultan menyingkir ke kawasan Musirawas untuk mengamankan dirinya. Lalu kemudian sama Sultan Musirawas, Inggris mengangkat adik Sultan yang bergelar Pangeran Adipati atau bernama Ahmad Najamuddin II. Saat itu juga seorang kapten Inggris yang bernama Mears mencoba menangkap SMB atau Sultan Mahmud Badarudin di Musirawas. Akan tetapi dalam pertempuran di desa Buailangu itu, Kapten Mears tewas tertembak. Lalu pada tahun 1814 lewat konvensi London, Britania menyerahkan kembali Palembang kepada Belanda yang diwakili oleh Munting He. Pada dasarnya Belanda masih tidak percaya dengan Sultan. Hitler mendorong Munting He untuk pergi ke Musirawas dengan alasan inspeksi. Akan tetapi setiba di sana ia diserang oleh para pasukan dan para pengikut Sultan yang setia. Akhirnya ia marah dan mencoba menuntut Sultan untuk menyerahkan posisi atau jabatan atau tahta Sultan itu kepada putranya. Akan tetapi Sultan menolak dan akhirnya tercetuslah perang pada tahun 1819 yang bernama Perang Menteng, di mana korban tewas yang paling banyak ada di pihak Belanda, yang membuat Belanda marah dan akhirnya terjadi Perang Menteng itu sekitar 1 tahun ya, atau sekitar 2 tahun, sampai akhirnya pada tanggal 1 Juli 1821 Palembang jatuh ke tangan Belanda karena Sultan Mahmud Badarudin akibatnya diasingkan oleh Belanda, karena Belanda mulai perang lagi setelah Perang Munting He tadi, di mana Belanda menyerang Palembang pada saat waktu bulan Ramadan di tahun itu pada saat sahur. Dan dalam kesempatan itu Sultan dan keluarganya akhirnya diasingkan dan Kesultanan Palembang pun dihapuskan. Keluarga Sultan Mahmud Badarudin itu akhirnya diasingkan ke Ternate ya, termasuk Sultan Mahmud Badarudin yang akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di Ternate pada tanggal 26 September 1852. Itulah sejarah dari Sultan Mahmud Badarudin. Demikianlah presentasi media display sejarah dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.